Bab 1746. Biarkan aku tinggal di sini. Saudara Qin, kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin dia benar-benar ramah, hanya saja sesuatu kebetulan semalam ada urusan. Bernard Jiang tidak terlalu banyak berpikir, dan tersenyum, mungkin juga karena Peter Pan datang ke pintu pagi ini, memintaku untuk memberinya 2 jenis resep obat pil dewa, dan aku juga tidak menolaknya, jadi mungkin karena itu sikapnya sedikit berubah. Tapi yang kamu katakan juga benar, bagaimanapun juga Peter Pan adalah kultivasi iblis, kamu dan aku harus berhati-hati. Iya betul. Eric Qin mengangguk, melihat penampilan Peter Pan yang acuh tak acuh tadi malam, sepertinya dia mengabaikan mereka bukan karena dia sibuk. Namun mengenai Peter Pan yang kepribadiannya telah berubah drastis, untuk sementara dikesampingkan dulu, Eric Qin dan Bernard Jiang dengan cepat menfokuskan diri untuk mempelajari pemurnian obat. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pihak lain, pasti akan ada tindakan lanjutan. Hari berlalu dengan cepat, malam pun tiba. Eric Qin sedang bersiap untuk membentuk formasi, dan lanjut memadatkan panah penghancur. Tiba-tiba ada suara di luar pintu. Maaf, ingin bertanya apakah Tuan Qin sudah tidur? Yang bertanya adalah seorang wanita dengan suara lembut. Di atas perahu roh, selain dirinya dan beberapa pengikutnya, juga ada banyak pelayan wanita. Ada apa? Alis Eric Qin bergerak sedikit, dan sebuah reiki membuka pintu. Jangan-jangan Peter Pan mengirim seseorang untuk mengundangnya ke perjamuan lagi. Tetapi tidak ada topik di antara mereka, jadi dia langsung menolak. Melihat seorang wanita muda dengan gaun merah berjalan masuk dengan kepala tertunduk. Meskipun wanita itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tapi bisa dilihat bahwa dia memiliki wajah yang cantik, dan sosok tubuh yang bagus. Wanita itu masuk ke kamar dan tidak menjawab pertanyaan Eric Qin, sebaliknya malah menarik tali di bahunya. Tiba-tiba, rok kain kasa yang dikenakannya tergelincir seperti awan berkabut, memperlihatkan kulit putih di dalamnya. Tuan Qin. Suara wanita itu sekecil suara nyamuk, penuh rasa malu, dan berjalan perlahan menuju Eric Qin. Jantung Eric Qin melonjak. Jika pada saat ini dia masih tidak menyadari tujuan pihak lain, maka dia memang bodoh. Tapi dia secara alami tidak memiliki pemikiran seperti ini. Dia telah memiliki Vinola Su, dan wanita ini berasal dari perahu Peter Pan. Keduanya belum pernah saling kenal sebelumnya, hanya hantu yang tahu apa yang sedang terjadi. Dengan lambaian tangan, semburan cahaya reiki terbang keluar, menggulung gaun merah itu kembali, dan dikenakan pada wanita itu lagi. Teman seiman, tolong kamu hentikan. Setelah itu, Eric Qin mengulurkan tangannya, penghalang reiki muncul, menghalangi di depan wanita itu, untuk mencegahnya bergerak maju. Wanita itu memandang Eric Qin dengan heran, penampilan dan kecantikannya semuanya standar kelas 1, makanya dia dipilih oleh Peter Pan untuk menjadi pelayannya. Namun Eric Qin sama sekali tidak tergoda, melainkan ingin dia berhenti. Tuan Qin, apakah kamu memandang rendah pelayan? Tanya wanita itu dengan sedikit kecewa. Seharusnya Peter Pan yang memintamu untuk datang. Eric Qin berkata dengan ringan. Dia tidak menunjukkan sikap apapun. Ada wanita yang ingin jatuh ke dalam pelukannya, jelas itu dihasut oleh orang lain. Tapi Peter Pan benar-benar membuat orang menjadi tidak berdaya, melihat bahwa tidak ada topik umum di siang hari, jadi dia mengirim wanita cantik ke tempat tidur di malam hari. Benar tetua Pan yang memerintahkan, tetapi pelayan juga sangat menyukai Tuan, dan Tuan sendirian, jadi lebih baik biarkan aku melayanimu. Wanita itu berkata dengan lembut. Beritahu tetua Pan, terima kasih atas kebaikannya, tapi aku tidak tertarik, kamu kembalilah. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Jika Tuan tidak menyukaiku, bisa mengganti orang lain. Melihat sikap tegas Eric Qin, wanita itu berkata dengan cemas. Tidak perlu lagi,
ganti siapapun itu sama saja, pergilah. Kata Eric Kin buru-buru. Tuan, mohon padamu untuk dipermudahkan. Tanpa diduga setelah wanita itu mendengar ini, dia meneteskan air mata, dan jatuh berlutut dengan suara bruk. Aku datang ke sini dengan membawa misi dari Tetua Pan. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan gagal memenuhi harapan Tetua. Kelak tidak hanya akan dihukum oleh Tetua Pan, tetapi juga kehilangan posisi di sekte. Tuan Qin, kamu tidak tahu tentang pertarungan di dalam sekte sihir. Tanpa dukungan Tetua Pan, aku akan berakhir menyedihkan. Jadi pelayan tidak meminta apa-apa padamu, hanya berharap kamu membiarkanku tinggal di sini sampai pagi. Aku akan pergi sendiri, kumohon padamu. Melihat tatapan menyedihkan wanita itu, Eric Kin juga mengerutkan kening. Kekejaman dalam sekte sihir, dirinya juga telah mendengarnya, dan pihak lain adalah wanita cantik yang lahir di sekte sihir, itu lebih berbahaya daripada kultivator laki-laki. Dalam poin ini, pihak lain tidak berbicara omong kosong. Bagaimanapun jika dia tetap tinggal atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi apapun, jadi anggap saja melakukan perbuatan baik. Lupakan saja, kamu tetap di sudut ruangan, dan tunggu sampai pagi hari baru kamu pergi. Eric Kin berpikir sejenak, dan tidak mengurusi masalah wanita ini lagi. Dia mengaktifkan formasi dan menempatkan dirinya di dalamnya. Terima kasih banyak Tuan. Wanita itu terkejut dan bersujud lagi dan lagi. Kemudian dia duduk bersila di sudut, tidak bergerak. Melalui tirai tipis, tatapan Eric Kin jatuh pada wanita itu. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, memastikan bahwa pihak lain memang beristirahat dengan patuh, baru merasa santai. Tapi ada sepasang mata di sini. Eric Kin juga tidak lanjut memadatkan panah penghancur, tetapi mempelajari waktu yang bisa dimanfaatkan. Dan dalam hal memanfaatkan waktu, setelah dirinya menguasai aura hidup dan mati, telah memasuki tahap tidak bergerak. Aura hidup dan mati mudah dikuasai, hanya perlu melihat beberapa hidup dan mati, tetapi waktu berlalu, Eric Kin tidak dapat memikirkan referensi. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Master Abadi USI, dirinya dapat menemukan beberapa harta terkait untuk membantu dalam pemahaman. Tapi untuk harta karun berharga semacam itu, Eric Kin sudah pernah menanyakan kepada Tuan Besar Ye, Kepala Keluarga Xia dan Bernard Jiang. Mereka semua mengatakan bahwa belum pernah mendengarnya. Harta karun berharga dunia, mana mungkin sangat mudah ditemukan. Eric Kin menggelengkan kepalanya, tidak ada jalan pintas, hanya bisa memaksa untuk memahaminya. Semalaman, hasil yang didapat sangat sedikit. Namun jurus jari suci yang diajarkan ayahnya merupakan sarana ampuh untuk melintasi fase penilaian, dan Eric Kin tidak terburu-buru. Sampai pagi hari, wanita berbaju merah benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia bangkit dan membungkuk ke arah Eric Kin, lalu berjalan keluar ruangan. Melihat ini, Eric Kin pun menarik formasi, bangkit dan berjalan keluar. Setelah bekerja keras sepanjang malam, kepalanya cukup pusing, dan dia berencana pergi ke haluan untuk mengambil napas. Tapi begitu aku berjalan keluar, melihat sepasang mata, menatapku dengan jijik. Tidak menyangka kamu orang seperti ini. Eilen Jiang mendengus dingin. Orang macam apa? Eric Kin mengerutkan kening. Sudah tahu masih bertanya, dasar mesum. Eilen Jiang mendengus jijik. Eric Kin terkejut, kemudian melihat wanita berbaju merah berbalik dari belakang koridor, dan kemudian baru mengerti. Eilen Jiang berpikir bahwa dia melakukan sesuatu dengan wanita berbaju merah tadi malam. Tapi melihat wanita berbaju merah keluar dari kamarnya, langsung menghakiminya begitu saja, Eilen Jiang ini benar-benar membuat orang kehabisan kata-kata. Menggelengkan kepalanya, Eric Kin juga malas untuk menjelaskan apapun, tetapi wanita ini tidak pandang bulu, dan memang sopan. Memikirkan sesuatu, Eric Kin tiba-tiba berhenti, melirik ke kamar Bernard Jiang,
dan memandang Ailen Jiang sambil berpikir. Kamu bilang wanita itu keluar dari kamarku, maka aku adalah si mesum. Lalu bagaimana jika juga ada seorang kultivator wanita yang keluar dari kamar kakakmu? Eric Qin tersenyum. Kakakku bukan orang seperti itu, jangan bermimpi. Ailen Jiang mendengus dingin, sangat percaya diri. Bersambung.